Pada praktik unit 1 kali ini, kita akan diajak bersama Ibu Rosita selaku pemimpin Koperasi Tunas Muda Berkarya untuk melihat jamur tiram yang berada di Desa Bitis, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jamur tiram ini merupakan jamur tiram yang terbesar di wilayah Sumatera Selatan dan sudah berdiri hampir 16 tahun lamanya. Usaha jamur tiram ini juga merupakan usaha yang sangat signifikan untuk perkembangannya dan memiliki kualitas yang sangat baik dari bobot dan kesegarannya. Bisa dilihat ini adalah salah satu contoh jamur tiram yang akan kita panen, yang memiliki kualitas yang baik dan segar. Jamur tiram ini sudah hampir didistribusikan di seluruh wilayah Sumatera Selatan dan sudah hampir dikonsumsi oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Selanjutnya kita akan mengajak wawancara pimpinan Koperasi Tunas Muda Berkarya bersama Ibu Rosita terkait analisis aspek non-finansial budidaya jamur tiram yang meliputi beberapa aspek, yaitu pertama aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta aspek lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaksanakan praktik unit 1, yaitu studi kelayakan agribisnis mengenai analisis berdasarkan aspek non-finansial. Di sini saya sudah bertemu dengan Ibu Rosita. Ibu, izin untuk wawancara ya, Bu, ya, mengenai jamur tiram ini. Di sini alhamdulillah jamur tiram ini termasuk jamur tiram yang terbesar di Sumatera Selatan, berada di Desa Bitis, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Ibu, ini sudah berapa lama, Bu, produksinya di sini? Jadi kalau jadi kembung ini kan ini baru, kalau di kembung ini kan baru sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun. Tapi produksi semuanya 16 tahun tadi, Bu? Iya, berdirinya budidaya jamur kami udah 16 tahun. 16 tahun. Nah, di sini sudah 16 tahun budidaya. Ibu izin bertanya saya, Bu, di sini. Di sini ada aspek pasar, Bu. Saya mau bertanya potensi pasarnya bagaimana, Bu, dengan permanfaatnya, Bu? Potensi pasar tentang jamur meningkat setiap tahun dan setiap tahun meningkat. Seharinya itu bisa berapa kilo? Kalau Desa Bitis kami satu harinya 1 ton. Satu harinya 1 ton? Ya, per hari jamur segar. Jamur segar. Oke, untuk harganya, Bu? Kalau harga kami ambil di anggota 20.000. 20.000. Harga lempar kami 24.000 karena itu ada biaya jaya. Untuk volume penjualan di sini, Bu, di sini hampir semuanya ini satu minggunya itu bisa berapa kilo? Jadi kalau dikalikan satu harinya per ton dikali 7 hari bisa 7 ton. Ya. Nah, di sini ada karakteristik konsumennya, Bu. Ini yang Ibu cari ini pasar ya, Bu, ya, pasti dari konsumen pasar ya, Bu, ya. Oke. Nah, di sini ada pangsa pasar, Bu. Di sini berapa persen, Bu, prediksi Ibu selama ini untuk pasar ini kira-kira dari 100% itu berapa persen? Permintaan pasar. Permintaan pasar. Ya, karena kan sekarang juga pasar potensi pasarnya besar, kami belum bisa menentukan berapa persen karena masih kurang. Oh, berarti dari permintaan stok itu banyak, Bu, ya? Masih sekitar 0,3%, masih belum ada apa-apanya di Sumatera Selatan. Jadi kalau ada minat untuk berbudidaya jamur tiram, masih peluang pasar masih besar. Nah, di sini, Bu, ya, ini Ibu pasarnya yang Ibu tuju ini apakah pasar tradisional, lokal atau global? Pasar global kan? Pasar global. Dari anak-anak sampai ke dewasa tadi. Oke. Selanjutnya, Bu, bagaimana strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai pangsa pasar, Bu? Strategi kami gunakan mengumpulkan permodalan tadi, ya kami bisa memperluas usaha dan kami bisa membantu SDM yang ada. Selanjutnya ya, Bu, nah di sini di Desa Bitis ya, Bu, Iya, ya, Desa Bitis.
Nah Bu, boleh dijelaskan Bu, bagaimana Ibu proses produksinya secara sistematis mulai dari tahap awal sampai akhir Bu, boleh dijelaskan? Kami produksi jamur dari tahapan pengadukan kayu, kami mempekerjakan SDM. Terus dari pengadukan terus kami bermanfaat bagi warga kami, khususnya ibu dan kalangan anak-anak muda. Kami bisa membuka lapangan kerja berarti sedikit, sudah mengurangi pengangguran desa kami yang ada karena kami mempunyai 31 anggota. Satu anggota sudah mempekerjakan 10 orang. Boleh Ibu jelaskan Bu, bagaimana Bu, mulai dari proses penanaman sampai pemanenannya? Dari penanaman kami nanam sendiri, mempunyai bibit sendiri, sudah bisa mempunyai bibit sendiri. Terus kami SDM kami sudah kami bagi-bagi tugasnya masing-masing. Dari pengadukan, dari kalau masalah mengisi backlog kami ibu-ibu ya yang banyak ya. Berarti ini diisi backlognya dulu, Ya. kemudian diisi di sini Sudah diisi backlog, kami steamer. Oh, steamer. Itu mensterilisasikan, menghilangkan kuman-kuman dengan ada alatnya kan steamer nanti kita lihat di situ. Itu 8 jam pengukusan. 8 jam pengukusan. Itu Setelah langsung bisa ke sini atau belum? Enggak, sudah tahapan steamer itu nanti didinginkan dulu 1 hari 1 malam. Terus kami pembibitan itu tadi ada warga-warga kami yang bibitkan. Terus sudah dibibit nanti masuk ke ruang inkubasi. Oh, ruang inkubasi. Iya benar, ruang inkubasi itu di dalam ruang inkubasi 1 bulan. 1 bulan di ruang inkubasi, terus kami masuk ke ruang produksi. Berarti sini. Ini nama tempatnya ruang produksi ya. Di ruang produksi ini begitu udah masuk 1 bulan dari ruang inkubasi, 1 bulan masuk ke ruang produksi, kami 6 bulan sampai 7 bulan masa panen. Oh, selama itu ya Bu ya? Iya, lama. Hampir 7 bulan maksudnya. Iya benar-benar, karena kami nutrisinya tinggi. Kalau tinggi. bisa dinilai, diteliti di jamur kami 1 kenyal dan 1 lebat dan berat bobotnya. Setelah itu Bu, ini berapa hari dia mungkin bisa dipanen itu berapa Bu? Dari inkubasi kan ke sini, Ya, itu berapa hari lagi kita bisa dipanen? Kalau udah 1 bulan bisa sekitar 4-5 hari sudah panen. Langsung panen? Ya. Wow, oke. Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Bu, di sini pasti Ibu menggunakan teknologi kan Bu di sini. Apakah tradisional, semi modern atau modern di sini? Pasti sudah modern ya Bu? Sudah dari pembudidaya, dari pembikinan jamurnya. Kalau kami alatnya sudah sebenarnya masih manual, tapi ada juga alat modern. Berarti ini semi modern Bu ya? Ya. Semi modern. Yang untuk apa Bu tadi, sterilisasi? Steamer namanya, steamer jamur. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketiga itu ada aspek manajemen. Ibu, ini Ibu pimpinannya Bu? Iya benar. Berarti Ibu pimpinannya, pelaksananya ini ada 31 orang. Ya, 31 anggota. Dan 1 anggota itu 10 mempekerjakan SDM yang ada. Oke. Nah Ibu, bagaimana Bu Ibu mengawasi kerja para pekerja Ibu di sini? Kami pekerja itu kayaknya sudah handal-handal semua, tapi kami nggak perlu diawas karena itu per item upahnya. Oh, per item. Berarti Ibu tinggal melihat lah Bu ya, sistem kerja mereka bagaimana. Sistem kerja kami memantau karena itu juga ada bagian-bagian mereka kan udah ada, pastinya ada pengawas. Kami dari 3 pengawas. Nanti boleh saya minta ya Bu ya datanya Bu? Boleh. Di sini Bu, saya mau tanya juga, pasti ini sudah ada hukum legalitas ya Bu ya? Ya, sudah legalitas. Itu sudah berdiri berapa tahun Bu? 4 tahun. 4 tahun. Legalitas ya Bu? 2021 ya. Ini ada sertifikatnya Bu ya? Sudah ada. Nah ini pasti bebas pestisida kan Iya, tadi ya? Ini karena nutrisi yang Ibu kasih juga bagus dan bebas pestisida di sini Bu ya. Nah selanjutnya ini koperasi Bu ya tadi ya? Iya benar. Koperasi. Oke. Nah di sini ada aspek sosial, ekonomi dan budaya. Tentunya ini sangat bermanfaat ya Bu untuk penciptaan lapangan kerja Bu ya? Iya pasti kami membuka lapangan kerja bagi anggota-anggota kami. Untuk UMKM di sini ya Bu Iya, ya? benar. Oke. Nah apakah di sini sudah ada peningkatan pendapatan daerah? Pasti ya Bu? Iya pasti. Pasti ya, karena di sini kan sudah koperasi kan. Iya. Nah di sini apakah dampak positif tadi selain untuk ini, apakah di sini sisa apa Bu limbah yang bisa dimanfaatkan? Oh ya, alhamdulillah kami limbah ini kami sudah bisa membuat pupuk kompos. Oh oke. Itu salah satu langkah kami untuk membantu kompos menanam sayuran. Kedua kami udah coba bikin berikat. Bisa. Ya. Oke. Nah di sini berarti adakah dampak negatifnya Bu untuk lingkungan di sini? Dampak negatifnya enggak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Oke. Itu saja Bu pertanyaan untuk di dalam ruangan ini. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya dalam laporan saya kali ini. Itulah tadi ya wawancara kita untuk analisis aspek non finansial bersama Ibu Rosita di Desa Bitis, Kecamatan Jombang, Kabupaten Muara Enim. Semoga Bu bermanfaat untuk saya. Terima kasih banyak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.